Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Etika Bisnis Islam dari kelas 4A, Prodi Manajemen Dakwah, IAIN Salatiga. Di sini kami akan membahas tentang praktek bisnis Islam yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Widiati, saya sendiri dengan NIM 0011. Yang kedua Gigi Nur Hayati dengan NIM 0022. Yang ketiga Nike Asitia Pangastuti dengan NIM 0030. Yang keempat ada Ida Fitriatul dengan NIM 0064. Yang kelima Elvis Listiawati dengan NIM 0085. Dan yang terakhir ada Lailatul Qadar dengan NIM 0001. Nah, materi yang akan kita bahas antara lain, yang pertama ada pengertian etika bisnis Islam yang akan disampaikan oleh Ida. Yang kedua ada konsep bisnis Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada semua bisnis yang diperbolehkan selama tidak mengandung maghrib yang akan disampaikan oleh Niki Asitia. Yang keempat, contoh praktek bisnis yang diperbolehkan yang akan disampaikan oleh Elvi. Yang kelima ada praktek bisnis yang terlarang yang akan disampaikan oleh Michi. Dan yang terakhir, tujuan bisnis yang dianjurkan yang akan disampaikan oleh Laila. Selanjutnya, silakan untuk bisa memahami dan mendengarkan materi yang kami sampaikan. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu praktek Islam yang diperbolehkan dan apa itu praktek Islam yang tidak diperbolehkan. Nah, yang pertama itu kita ketahui dulu apa pengertian bisnis Islam. Nah, yang pertama itu ada etika. Etika atau perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Nah, sedangkan bisnis itu adalah selaku serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Nah, dengan seperti itu dapat kita simpulkan atau kita pahami bahwa etika bisnis itu merupakan norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnis lainnya. Bisnis Islam itu di mana yang berhubungan dengan syariah. Di Al-Quran pun telah dijelaskan di mana ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Lalu materi yang kedua ada konsep bisnis Islam. Dalam menjelaskan aturan-aturan moral Islam, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa tindakan-tindakan dapat dikategorikan menurut tingkat yang halal ataupun yang tidak halal. Dalam fikih terdapat 5 jenis tindakan. Yang pertama ada fardu atau wajib, yang kedua mustahab atau sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang terakhir adalah haram. Baik, selanjutnya saya Nika Asitia Pangastuti, NIM 30201190030. Selanjutnya yaitu semua bisnis diperbolehkan selama tidak mengandung maghrib. Di antaranya, yang pertama, tidak mengandung maisir, yang dimana maisir merupakan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untuk untungan. Kemudian dalam transaksi yang mengandung maisir ini maka akan ada pihak yang diuntungkan dan juga ada pihak yang dirugikan, yaitu seperti lotre, undian, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak mengandung gharar, yang dimana gharar tersebut merupakan jual beli yang belum jelas. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini merupakan jual beli terlarang karena jual beli ini tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun yang lainnya. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar ini adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Contohnya yaitu membeli buah yang belum matang, yaitu yang masih ada pada pohonnya. Yang ketiga adalah tidak haram, yang dimana barang yang haram atau yang najis untuk dimakan maka haram juga untuk diperjualbelikan, yaitu seperti khamar. Yang keempat yaitu tidak mengandung unsur riba. Riba secara bahasa merupakan tambahan. Pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian yang kelima, tidak mengandung riswa, yaitu suap menyuap. Pengertian riswa yaitu suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan atau kekuasaan guna menghalalkan atau
melancarkan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal. Kemudian yang keenam yaitu tidak adanya tadlis, yang mana tadlis itu merupakan penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Saya akan menjelaskan poin yang keempat. Nama saya Elvi Sulistiawati, NIM 43020190085. Mengenai contoh praktek bisnis yang dibolehkan. Banyak sekali contoh bisnis yang dibolehkan oleh Islam selama bisnis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikut beberapa contoh bisnis yang dibolehkan. Yang pertama, berdagang atau jual beli. Yang kedua, bisnis online. Sini saya memberikan contoh yang diperbolehkan, seperti menjual telur. Saat menimbangnya harus dengan tepat. Misal 1 kilo ya, jumlahnya harus 1000. Saya juga akan memberikan contoh mengenai timbangan secara curang, yaitu tidak 1000. Kalau misal beli 1 kilo tapi nimbangnya tidak 1000 tapi mendapatkan 970. Ini sangat curang dan bisa menimbulkan riba karena keuntungannya meraup lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Nurhayati dengan nomor NIM 43020190022. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai praktik bisnis Islam yang terlarang. Ini saya akan mencontohkan praktik bisnis Islam yang terlarang. Itu ada riba, menimbun, menipu, dan menjual barang haram. Namun di sini saya akan mencontohkan tentang riba, yaitu penggadaian HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Wiji. Iya. Aku kan nggak punya duit, aku cuma punya HP. Terus? Aku bisa digadein? Lah minta berapa? 500.000. 500.000 itu buat tempo berapa? 2 minggu sekali aja. Nah, 2 minggu sekali itu bayarnya berapa? Kira-kira 50.000. Nah, 50.000 berarti setiap 2 minggu sekali mbaknya bayar 50.000. Apabila dalam 2 minggu sekali itu mbaknya nggak bayar 50.000, berarti bunganya bertambah 10.000. Namun apabila mbaknya punya 100.000 dalam 2 minggu itu lalu dibayarkan langsung, berarti bunganya 10.000. Gimana? Sepakat? Iya, sepakat. Sebentar. Ini uang 500.000-nya, Mbak. Ya, ini HP-nya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tujuan utama sebuah bisnis pada dasarnya adalah untuk mengejar keuntungan dan unsur yang besar. Keuntungan merupakan hal yang baik dan dapat diterima oleh semua kalangan. Yang paling mendasar tujuan bisnis yang dianjurkan oleh Islam yaitu yang pertama, bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niat berdimensi dunia akhirat. Maksudnya yaitu, jadi bisnis itu tidak hanya mencari kesenangan dunia saja, tetapi juga diniatkan untuk mencari pahala untuk akhirat, dan yang ketiga, bermanfaat bagi kemaslahatan umat, bagi seluruh umat manusia.